Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri Sangang Puluh Songo. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Buku ini berhantu. Waktu itu saya berniat membeli buku baru. Saya mendatangi sebuah toko buku di pinggiran kota. Toko tersebut sangat tua. Ternyata di situ juga menjual buku antik. Sang penjual itu seorang kakek yang kelihatannya berumur antara 5 nganti 70 tahun. Kode sebuah buku yang menarik perhatian saya. Buku ini lumayan besar dengan ketebalan sekitar 700 halaman. Warnanya keemasan dan juga ada fungsi pengunci, membuat saya sangat berminat. Akhirnya saya memutuskan membeli buku tersebut. Buku itu kelihatan mewah dan antik. Keesokan harinya saya membawa ke sekolah. Teman-teman pada penasaran dengan buku tersebut. Lola juga menghampiri, "Ini bukumu." "Yo," jawabku. Dia meminjam buku. Keesokan harinya ketika mengembalikan buku, Lola mengatakan dia mengalami mimpi buruk. Dia didatangi roh jahat. Saya tidak yakin ini ada hubungannya dengan buku. Saya pun membawa pulang buku antikku. Jam 12 awan malam saya terbangun. Buku tersebut dalam keadaan terbuka. Seingat saya sudah menguncinya tadi di sekolah. Akhirnya saya memutuskan menutup buku dan menguncinya kembali. Lalu kembali ke kasur. Keesokan siang hari, setelah saya pulang dari sekolah, saya kembali melihat buku itu terbuka kembali. Kali ini tidak hanya terbuka, buku itu ada noda darah. Saya tidak tahu apakah sudah ada dari dulu atau sebelumnya. Halaman yang sedang terbuka adalah halaman 606. Saya mulai merasa tidak enak, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya. Pukul 12:30 malam, dan saya kembali terbangun lagi. Seorang wanita bergaun putih berdiri di depan buku kuno itu. Saya mengumpulkan segenap keberanian dan menghardik siapa itu. Sosok itu tidak membalasku. Dia berjalan mendekati buku itu. Dia berbahasa asing, sepertinya bahasa Belanda, sambil tetap membelakangiku menatap buku yang saya letakkan di meja belajarku. Tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Wajahnya hancur, tidak terlihat mata, hanya 2 lubang sebagai gantinya. Dia langsung menuju ke arahku. Saya buru-buru mengambil barang yang kebetulan ada di kasurku dan melempar ke arahnya. Tetapi percuma, dia berjalan dan kami hanya terpaut beberapa sentimeter, dan saya akhirnya pun tidak sadar lagi apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya saya siuman di rumah sakit. Ibu mencoba membangunkan aku, tetapi tidak bisa sehingga saya buru-buru dibawa ke rumah sakit. Tetapi dokter tidak menemukan penyebab pasti. Dia mengatakan mungkin saya kecapean, karena tidak ada yang abnormal di tubuhku. Dokter pun membolehkan saya pulang. Sesampai di rumah saya pun buru-buru ke kamarku dan melihat buku antik yang masih ada di mejaku itu. Saya langsung membawanya ke perkarangan rumah. Tidak lupa mengambil minyak tanah, menyiramkan buku antik itu. Terakhir menyalakan korek api dan membakar buku terkutuk itu. Terdengar suara mengerikan yang muncul dari kobaran api. Saya berjidik, namun saya tidak peduli. Suara yang muncul itu bukan suara berasal dari dunia ini. Saya tidak mampu mendeskripsikannya, tetapi saya yakin membakar buku ini akan menyelesaikan gangguan yang dialamiku. Biarlah kamu kembali ke alammu sono, batinku dalam hati. Saya pun berjalan masuk ke rumah kembali, namun tiba-tiba ia berbisik suara di telingaku.